Ya, saudara, tentunya kita semua rindu ya, kita sekeluarga, bukan hanya istri ya, dan bukan hanya suami, tapi kita anak-anak, bahkan menantu, bahkan cucu kita semuanya hidup di dalam pengurapan Tuhan, di dalam pengurapan Roh Kudus. Tetapi ya, untuk mencapai semua itu tentu ada harga yang harus dibayar. Nah, hari ini ya firman Tuhan yang terambil itu dari Yosua pasal 24. Ya, yang saya dapat dari gereja, Yosua 24 ayat yang ke-15, saudara. Tetapi saya ingin ya kita baca dulu mulai dari ayat yang pertama saja ya. Kita secara bergantian supaya kita tahu ya kenapa ada ayat ini ditulis. Judul perikopnya adalah pembaruan perjanjian di Sikem. Yosua pasal 24, saya baca 1, saudara 2 dan seterusnya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, kata firman Tuhan ya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan Nahor ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada. Jadi Tuhan ini memperingatkan bangsa ini. Yosua disuruh Tuhan kumpulkan seluruh kepala pasukan. Ya, kita tahu bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Ya, mereka tadinya satu keluarga yang berasal dari Abraham. Lalu turun ya, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Saudara tahu asal dari Israel itu Yakub, yang diganti namanya menjadi Israel. Lalu mereka hijrah ke Mesir. Ketika pada waktu itu salah satu anaknya Yusuf dibuang di Mesir. Lalu kelaparan terjadi dan mereka semua pindah ke Mesir. Setelah mereka ada di Mesir, mereka menjadi satu bangsa dari yang kecil, karena kita tahu sejarahnya Yusuf menjadi perdana menteri yang menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan besar. Karena Yusuf disertai Tuhan. Jadi pada waktu itu Fir'aun, jadi Fir'aun itu bukan nama orang, saudara. Fir'aun itu adalah julukan raja bagi raja di Mesir. Fir'aun mengasihi Yusuf karena Yusuf dianggap berjasa bagi Mesir, meluputkan mereka dari kelaparan besar. Akhirnya Raja Fir'aun memberitahu kepada Yusuf, bawa keluargamu ke Mesir. Ya, padahal kita tahu orang Mesir itu sangat tidak boleh bersentuhan dengan orang Ibrani atau Israel. Akhirnya Yusuf membawa semua keluarganya, Yakub dan seluruh keluarganya, 11 suku Israel, pindah ke Mesir karena kelaparan itu. Lalu mereka disambut dengan sukacita oleh Raja Fir'aun. Akhirnya mereka, dari situlah sejarah Tuhan akhirnya membawa bangsa itu keluar dan mereka mengalami banyak ya pertolongan Tuhan. Nah, ketika Yosua pasal ini dikatakan mereka itu mulai memberontak lagi kepada Allah. Ya, ketika ditolong memberontak. Ya, lalu masuk masalah bertobat. Lalu memberontak lagi, ditolong lagi. Bukankah juga itu sama seperti kita? Hello. Ya, kalau sudah keadaannya baik, jauh lagi dari Tuhan. Nanti kalau sudah diberkati, kalau ada masalah, balik lagi sama Tuhan. Tapi bukan di sini. Di sini semuanya baik-baik. Amin. Di sini semuanya bertobat. Amin. Mau miskin, mau kaya, semua bertobat. Waktu susah, senang, tetap ingat Tuhan. Semua di sini begitu. Insya Allah. Ya, lalu dikatakan apa? Kita lanjut ayat yang ketiga. Tuhan suruh kumpulkan, Yosua kumpulkan semua kepala-kepala suku. Ya, dari 12 suku Israel kumpul semua, bawa ya. Untuk apa, saudara? Ayat yang ketiga di sana dikatakan, Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka, dulu aku membawa dari sejarah awal, Tuhan ingetin.
kepada bangsa ini. Ya, lalu ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya 24 ayat yang ketiga sekarang, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ingat, Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub yang menjadi bangsa Israel. Kita baca ayat yang kelima, 1, 2, 3. Kepada Ishak, ya aku berikan Yakub dan Esau. Kepada Esau, aku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Ya, jadi ini sejarahnya. Saudara sebagai orang Kristen harus baca Alkitab biar tahu. Jadi nanti menerangkan ke anak-anaknya juga nggak bingung. Nanti anaknya tanya, "Papa, ya Yosua itu siapa?" Yosua itu tetangganya kita itu loh. Ya. Makanya terjadi kisah di sekolah minggu, ya, anaknya namanya Yosua nangis. Kenapa kamu nangis, nak? Lapor kepada papahnya dari ruang sekolah minggu keluar. Pak, kamu kenapa menangis? Saya dituduh sama guru sekolah minggunya robohkan tembok Yeriko. Terus bapaknya bilang, tapi kamu nggak robohkan kan? Enggak, orang aku dari tadi ikut sekolah minggu. Mana gurumu? Nah ini kalau orang tua nggak ngerti Alkitab. Dia datangi, Bu, kenapa anak saya dituduh dia merobohkan tembok Yeriko? Terus gurunya bilang, lah siapa Pak yang robohkan tembok Yeriko? Ya nggak tahu. Tapi gini aja Bu, daripada dipermasalahkan hitung lagi aja, nanti saya bangun ulang. Kalau orang tua tidak ngerti firman, tapi di sini semua ngerti, amin. Insya mudah-mudahan ya bapak-bapak baca Alkitab. Jadi yang kau bisa kasih tahu kenapa semua sejarah mencatat, bahkan Tuhan pun ketika menegur bangsa itu dia ulangi dari sejarah biar tahu. Ya, jadi kita ini tidak mentabrak kanan kiri dikatakan di sana. Tuhan berbicara kepada bangsa itu. Coba tayangkan lagi ayatnya. Ya, ayat yang kelima tadi dikatakan kepada Ishak diberikan, ya kita tahu bersama Yakub ya dikirim ke Mesir semua dengan anak-anaknya 12 suku Israel ada di Mesir. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Lalu akhirnya Tuhan suruh Musa pergi ketemu Firaun. Bilang, aku Tuhan Allah bangsa Israel. Menyuruh untuk kamu melepaskan bangsa ini keluar dari perbudakan. Ya, tetapi Tuhan bilang aku akan mengeraskan hatinya Firaun. Supaya mereka melihat bahwa aku adalah Tuhannya orang Israel, itu Tuhan yang berkuasa. Karena pada zaman itu Mesir menyembah dewa. Mereka tidak percaya kepada Allah. Akhirnya Musa pergi, terjadi 10 tulah. Sampai yang terakhir kematian semua anak sulung yang ada di Mesir. Termasuk anak kambing domba. Semua ternak yang sulung mati. Tetapi kepunyaan orang Israel tidak mati. Wow enggak saudara? Wow. Tuhan buat begitu supaya tuh mereka melihat. Wow, Allah kita tuh dahsyat. Wow, Tuhan tuh ajaib. Allah yang membela kami selama ini yang kami sembah, Allahnya bangsa Israel, itu luar biasa. Lalu ayat yang berikutnya berkata, ayat yang sekarang 7 ya kalau nggak salah. Lalu aku mengutus Musa dikatakan, setelah aku membawa nenek moyang ini ya, ini tim multimedia bikin saya bingung ini ya. Nggak usah dipindah-pindah ayatnya biar saja hidup terus ya. Jadi kita bisa, di sana dikatakan ya, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu, ayat 4, ayat 5. Aku mengutus Musa, ya sekarang ayat 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah ia lama kamu ya sesudah
itu lama kamu diam di padang gurun. Saudara, kita tahu akhirnya bangsa Israel tuh keluar dari Mesir. Mereka keluar, di depan itu laut, di samping kanan kiri gunung, di belakang tentara Mesir. Tidak ada jalan, buntu semua. Maju di depan laut mati, kanan kiri gunung, belakang orang Mesir dan tentara kereta berkuda. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu ke laut. Tiba-tiba bertiuplah angin timur, ya, angin yang membelah air itu. Ya, tiba-tiba ada angin yang begitu keras dari timur, memecah itu air, lalu jadi jalan di tengah. Bangsa Israel berjalan. Wow, saudara, di pinggir kanan kiri air, ketahan di sini air, lalu mereka berjalan di tanah yang kering. Bangsa Mesir mengejar mereka dari belakang. Sesudah bangsa Israel menyeberang sampai air itu ketutup, maka matilah seluruh orang Mesir. Dan Tuhan berkata, nenek moyangmu melihat semua perbuatanku yang ajaib itu. Supaya mereka bisa menceritakan, Tuhan itu berkata, kamu ceritakan itu kepada keturunanmu. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang diurapi, orang tua? Engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu ceritakan semua pengalaman pribadimu itu kepada anak cucumu. Jangan yang diceritakan itu yang tidak masuk akal, dongeng-dongeng. Yang dicerita itu tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami hal-hal yang besar? Tuhan bilang supaya kamu menceritakan, supaya ada cerita, ada pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana anak-anakmu bisa menjadi anak-anak yang diurapi Tuhan kalau mereka gak pernah dengar mama papanya cerita tentang Tuhan. Amin. Cerita. Ya, cerita tentang Tuhan. Di sana dikatakan nenek moyangmu telah melihat, lalu mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, maka diadakannya lah gelap. Lalu setelah itu kamu diam di padang gurun. Di padang gurun pun luar biasa penyertaan Tuhan. Mereka 3 hari berjalan tidak ada air. Lalu tiba-tiba ketemu sumber air di Mara. Bayangkan 3 hari nggak ada air di padang gurun yang panas, lalu dapat air. Wow banget nggak? Waduh, wow ini sumber ini. Waduh dapat air bakalan sambung hidup. Begitu diminum airnya rasanya pahit. Pada nggak ngerti nih cerita Alkitab nih. Mara itu di mana? Sampingnya Pi ke sana dikit. Muara Karang. Ya. Mara itu ada satu mata air di sana, tetapi ketika mereka minum ternyata airnya pahit. Saudara bisa bayangkan 3 hari berjalan, tidak ada minum, dapat mata air pahit. Marah enggak? Marah. Ngomong sama Musa, ternyata kamu bawa kita keluar dari Mesir cuma karena di sana enggak ada kuburan. Ternyata kamu mau mengubur kita di padang gurun ini supaya mati. Orang itu kalau nggak ngerti rencana Tuhan, hidupnya penuh sungut. Beda-beda tipis dengan yang di sana itu. Yang di sini semua luar. Ya, haleluya. Ya. Tapi enggak apa-apa kan, biar merasa tertuduh sendiri kan, daripada dituduh gitu. Lalu tiba-tiba mereka marah-marah sama Musa. Musa, mending kita mati di Mesir, tapi matinya di depan kuali, isinya daging dan roti. Walaupun kita budak, mati di Mesir, matinya mati kekenyangan. Bukan mati lapar di padang gurun. Itu orang Israel. Kalau saya Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya sumpel mulut mereka itu semua. Tapi untung bukan saya Tuhan. Rasanya aduh gondok bener tuh ngadepi manusia kayak begini nih. Begini Isra di Mesir, teriak-teriak, diperbudak gak enak. Begitu dibawa keluar sampai di padang gurun, gak ngerti lagi saudara. Itulah sering kalian terjadi dengan hidup kita. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku yang memanggil kalian, aku yang bertanggung jawab. Musa,
Ambil sepotong kayu, lempar di dalam air itu. Musa ambil kayu dilempar, lalu coba minum air itu. Jadi es teh. Haleluya, manis. Airnya dingin, manis. Bayangkan di padang gurun 3 hari, Tuhan tahu engkau butuh sirup. Ya, udah capek 3 hari jalan gak ada energi. Tuhan bilang kasih manis. Saya juga tidak belajar itu. Kita nggak tahu tuh ya Tuhan ambil gula dari mana atau dari mana. Tapi kan Tuhan maha bisa. Ya, jadi tidak usah ditambahi yang ada di Alkitab. Jangan dikurangi juga. Nggak usah saudara tanya itu manisnya dari mana Bu? Kira-kira itu beli gula di mana? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan 3 hari berjalan gak minum, dapat air sejuk, dingin, manis. Wah, energinya nambah. Itu Tuhan lakukan kepada mereka. Lalu dikatakan di sana, ya mereka akhirnya sampai ke padang gurun ayat 8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori dikatakan. Yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan di depanmu. Waktu mereka menghadapi musuh, satu keluarga Tuhan juga memperlihatkan pembelaannya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ya Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Lalu dikatakan di sana, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ini Tuhan lagi ingetin bangsa ini. Ingat ya, kira-kira saudara, kalau Tuhan juga mau mengingatkan kita tentang kebaikannya, banyak enggak? Banyak. Ingat ya, kamu tuh dari kecil ada yang hampir mati. Kamu ya dari kecil itu kayak gini. Ketika kami berhadapan dengan ini, itu aku yang gini. Itu semua pertolongan Tuhan. Harus kita ingat dan ceritakan kepada anak cucu kita. Setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah ya melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka semua itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Luar biasa bangsa ini. Begitu dikasihi Tuhan sehingga musuh-musuhnya semua ditaklukkan. Lalu ayat yang berikutnya, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Dan binatang-binatang ini menghalau mereka di depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Ya, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Tetapi apa saudara, demikianlah kuberikan dikatakan ya negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya ya, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Bayangkan dapat negeri bukan karena perjuangan, ya dapat kota bukan mereka yang mendirikan. Tetapi kamulah yang mendiami di dalamnya, juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang memakan hasilnya, itu karena anugerah. Ayat yang berikutnya, oleh sebab itu, baca sama-sama. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengingatkan bangsa ini semua yang sudah Tuhan lakukan? Supaya apa? Ayat tadi berkata, ya ayat yang tadi jangan dulu dipindah kalau saya belum suruh. Ya perlu copy nih multimedianya ya. Tetapi ya tadi ayat yang mundur dulu tadi ayat yang ya. Oleh sebab itu Tuhan bilang kepada mereka, karena Tuhan sudah berbuat banyak kebaikan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Orang tuh beribadah, saudara, terutama kita orang tua, memberi contoh kepada anak-anak kita. Dengan tulus ikhlas. Jangan suruh-suruh anakmu beribadah tapi engkau tidak pernah ibadah.
Saya tuh bersyukur, orang-orang itu Bu Debi, saya sekarang di rumah hanya saya yang ikut mesbah doa Bu. Saya rindu supaya suami saya bisa ikut Bu mesbah doa. Ibu, ya kalau sekarang suami belum ikut enggak apa-apa. Ibu doa aja terus. Nanti satu saat dia akan lihat ketulusan ibu. Nanti satu saat dia juga akan tergerak. Saya juga rindu anak-anak saya Bu ikut juga mesbah doa. Ibu terus berdoa dengan tulus. Enggak lama kemudian bersaksi, Ibu puji Tuhan, sekarang suami, anak saya semua sudah ikut. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada anak-anak 13 tahun bersaksi kirim ke mesbah doa. Ya, bahwa dia dilepaskan dari roh ketakutan. Anak itu bilang, saya umur 13 tahun Ibu Debi, tadinya yang ikut mesbah doa di rumah hanya mama saya. Tapi tiap malam mama saya itu ikut sendiri, saya kasihan. Akhirnya saya temenin mama saya. Tadinya niat hanya menemani karena mama sendiri. Tapi ternyata setelah saya mendengar khotbah-khotbah ibu, jadi ketagihan. Nah tadinya saya ini seorang anak remaja yang dipenuhi roh ketakutan. Saya sering khawatir, saya sering takut Bu. Kadang-kadang kebayang nanti saya mati, besok kebayangnya orang tua saya mati. Saya bilang, iya itu roh-roh yang menyerang. Tapi puji Tuhan Bu Debi, sejak saya ikut ibadah mesbah doa bersama mama, sekarang saya tidak pernah lagi ada roh-roh ketakutan itu menyerang. Sekarang saya hidup dalam damai sejahtera. Saudara, karena itu firman Tuhan bilang, mari kita hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Orang tua, bagaimana anakmu bisa datang kepada Tuhan kalau engkau sendiri tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Ya, jangan beribadah kepada Tuhan karena terpaksa. Ini hari Minggu loh, harus ke gereja. Cepat-cepat ini. Tapi ya berantem jalan terus, di rumah ribut terus suami istri. Kita gak bisa jadi contoh. Bagaimana keluarga kita mau jadi keluarga yang diurapi Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa ini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Nomor satu bagaimana hidup keluarga kita bisa diurapi Tuhan. Orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Dengan begitu iman itu akan engkau turunkan kepada anak-anakmu. Engkau tidak perlu lagi berkoar-koar marahin mereka. Kalau engkau hidup takut Tuhan, anak-anak akan melihat contoh dan teladan. Tapi kalau orang tua gak takut Tuhan, lalu dia marahin anak suruh takut Tuhan, itu ibarat orang tua merokok, lalu ngomong sama anakmu, jangan merokok loh. Gak bagus rokok itu. Apa yang engkau mau saksikan kepada anakmu? Ya, bapak-bapak kalau ada yang begini lapor sama saya, kita baptis ulang, rendam 20 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah, Bapa di sorga. Ya, jangan saudara. Tuhan berkata, hiduplah takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas ya. Jauhkanlah Allah lain yang kepadanya dulu nenek moyangmu sudah beribadah kepadanya. Jauhkan saudara. Bawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya di sana dikatakan apa? Ya, ayat yang berikutnya. Tetapi baca sama-sama. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata dengan keras kepada bangsa ini, kalau memang kamu anggap sudah tidak baik lagi bagimu untuk percaya kepada Allah orang Israel, kamu pilih hari ini. Karena Tuhan gak suka orang yang suam-suam kuku. Kalau mau sesat, sesat sekalian. Sembah Allah orang Amori, sembah Allah yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan seluruh keluargaku, kami akan tetap menyembah kepada Allah Israel, Allah yang hidup itu. Saudara, engkau harus menetapkan ya kepada siapa engkau beribadah. Supaya anak-anakmu juga tahu, kalau kita kuat dalam iman,
Anak-anak kita, anak saya sudah tidak mungkin jatuh cinta kepada orang yang tidak seiman. Dia tahu mau seganteng apapun, mau sekaya apapun, dia tidak akan mungkin jatuh cinta kepada orang yang tidak seiman. Kenapa? Dia tahu orang tuanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kita yang harus membawa itu. Lalu dikatakan di sana, ya ayat yang berikutnya, lalu bangsa itu menjawab, ya, akhirnya takut juga saudara. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, Allah huruf kecil. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ya, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Saudara, hari ini adalah hari yang tepat. Ayo tentukan kita beribadah kepada Tuhan, dan ayo sungguh-sungguh. Kenapa? Kita ada di hari-hari yang terakhir. Masa-masa ke depan ini akan semakin sulit. Tantangan zaman pun akan semakin berat. Anak-anak kita akan mengalami banyak pergumulan. Dan kita tidak punya kekuatan lain selain membawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita mulai dari kita, terutama orang-orang tua. Ya, kita mari. Tapi saya bersyukur loh hari-hari ini. Kemarin saya dapat cerita dari seorang pendengar mesbah doa. Ada anaknya saudara, yang baru umur 5 tahun, setiap malam udah ingetin, mama, papa, ayo cepat, ibu Debbie loh sudah mau mulai. Haleluya saudara. Ya, ada orang tua yang kirim foto kepada saya. Anak umur 6 tahun, Bu, anak saya sudah di atas tempat tidur sebelum jam 8, udah cuci kaki, udah sikat gigi, duduk di tempat tidur bawa Alkitab. Mami, papi, cepet, udah mau mulai Debbie Basir. Bukan drama Korea. Ya, saudara, ya ayo kita, sekarang saudara itu enak loh. Saudara gak perlu khotbah sama anak-anakmu, bener gak? Ya, tinggal suruh duduk aja, duduk, denger. Makanya saya ini kalau ke mall, kemana, anak-anak kecil itu, Ibu Debbie. Kok kamu tahu? Saya tiap malam ikut mesbah doa sama mama saya. Ya, itu anak-anak rindu pengen foto tuh. Ya, pengen foto sama Ibu Debbie. Ya tiap malam. Bahkan saya pernah pelayanan di satu perusahaan. Ada ibu-ibu bilang saya, Bu Debbie, ya izin ya Bu, abis ini saya mau video call sama anak-anak saya. Karena mereka enggak percaya saya ketemu ibu. Terus saya tanya, emang ibu anaknya umur berapa? Masih SD Bu, tapi tiap malam dengar mesbah doa. Sebentar ya Bu, dia video call. Lalu dia bilang, halo, hei tebak mami lagi sama siapa? Terus mereka sama siapa mam? Ini loh, dia pindah kameranya ke saya. Itu anak 2 anak SD gini. Oh my God. Mam, itu Debbie Basir. Oh my God. Saya tuh sampai mau nangis saudara. Saya sampai pikir, kenapa mereka bisa begitu ibu? Ibu setiap malam dengar mesbah doa. Wow. Saudara bayangkan Alkitab berkata iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Nah kalau orang tua tiap malam putar dan anakmu dengar semua firman yang disampaikan, apakah imannya gak tumbuh? Ya tapi sekarang orang tua tuh cuek. Dia gak mau bawa anaknya, makanya banyak keluarga Kristen hancur. Hidupnya gak berubah, anak-anaknya jatuh dalam pergaulan bebas. Sehingga mempermalukan nama Tuhan. Ayo orang tua, saudara bersyukur sekarang, udah gak usah ngomong. Suruh denger aja anakmu, denger Alkitab ya nih, papa setelin Debbie Basir. Tapi bapaknya jangan pergi main game. Ya bertobat. Bapak juga duduk di situ, denger firman. Ya saudara tinggal denger loh, denger tok. Apa yang Tuhan minta, dengar. Makanya Alkitab bilang dengar firman Tuhan. Renungkan firman. Karena firman itu berkuasa.
Kita dengar tok aja ada kuasa di hidup kita. Dari mana iman kita timbul? Dari mana iman anak-anak kita timbul? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya berdoa semua keluarga-keluarga di sini dimenangkan Tuhan. Tidakkah kita rindu saudara, kita seisi rumah kita diurapi Roh Kudus dan kita semua selamat masuk surga, tidak ada yang tertinggal. Itu kerinduan kita bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama.